Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Marwa Asisi dengan NIM 2000139, Program Studi Pendidikan Bisnis kelas 2A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis saya, yaitu mie ayam cabai hijau, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Digital. Nama bisnis yang saya miliki adalah mie ayam cabai hijau. Nah, mie ayam cabai hijau ini merupakan sajian mie dengan tambahan topping ayam cabai hijau. Sajian ini memiliki cita rasa yang unik dan beda dari yang lain. Maka dari itu, di dalam logo dicantumkan tulisan beda karena memiliki cita rasa yang khas dan memiliki sensasi tersendiri, yaitu sensasi pedas segar. Nah, berikut adalah gambar logo dari bisnis mie ayam cabai hijau. Nah, logo mie ayam cabai hijau ini didesain dengan bentuk oval di mana di tengahnya terdapat gambar cabai hijau yang mencerminkan pedasnya mie ayam cabai hijau. Di bawah gambar cabai hijau itu terdapat tulisan mie ayam cabai hijau dengan slogannya, yaitu sensasi pedas segar. Nah, juga di ujung kiri terdapat tulisan beda dengan diberi lingkaran berwarna orange yang memperlihatkan bahwa produk mie ayam cabai hijau ini berbeda dengan sajian mie ayam pada umumnya. Kemudian dari warna logo dan typeface-nya, ada 4 warna yang digunakan di logo mie ayam cabai hijau, yaitu warna merah, orange, hijau, dan juga putih, berikut dengan kode warnanya. Dan typeface-nya yaitu menggunakan Cooper Standard Black. Nah, latar belakang dari memilih keempat warna di sampingnya, di samping adalah warna merah menggambarkan warna yang memiliki emosi dan energi yang kuat dan dapat pula diartikan sebagai warna yang dapat memicu nafsu makan. Kemudian warna orange merupakan warna sekunder hasil gabungan warna merah dan kuning, yang oranye ini membawa kesan kreatif. Kemudian warna hijau ini memberi kesan warna yang sehat dan alami atau natural, karena di produk ini cabai hijau merupakan sayuran dengan kandungan yang dapat menyehatkan tubuh. Kemudian terakhir warna putih ini membawa kesan kemurnian dan menciptakan kesan estetika minimalis dan merupakan warna yang netral. Selanjutnya ada customer journey dari produk mie ayam cabai hijau. Nah, persona dari konsumennya yaitu individu yang berusia 20-25 tahun, berpenghasilan 1-10 juta, berdomisili di Jawa Barat atau Jakarta atau Banten, dan memiliki ketertarikan dengan mie ayam dan makanan pedas, juga menyukai makanan yang praktis. Nah, di tahap pertama itu ada awareness. Nah, pelanggan ini atau user action ini melihat atau mendengar produk ini dari teman, keluarga, atau dari sosial media yang dimiliki produk ini, yang cabai hijau. Nah, kemudian touch point-nya, branding online dan offline dari sosial media atau tempat offline-nya, kemudian juga word of mouth. Kemudian dari emosi dari konsumen ini masih biasa-biasa saja. Kemudian pada pain points-nya yaitu belum mengenal produk, hanya tahu sebatas mie ayam saja. Nah, sehingga solusinya dari pain points-nya tadi menekankan dalam branding dan pengenalan produk melalui konten atau iklan. Kemudian di tahap keduanya itu ada consideration. Nah, di si konsumen ini atau user action-nya ini melakukan perbandingan dan mencari produk yang sesuai dengan keinginannya. Touch point yang bisa dilakukan oleh mie ayam cabai hijau ini yaitu word of mouth, review atau testimoni, dan juga melalui sosial media. Di sini emosi konsumen masih biasa saja. Kemudian pain points-nya yaitu informasi yang didapat kurang memuaskan atau kurang lengkap atau juga bisa slow respon. Nah, solusi yang bisa diberikan yaitu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya menggunakan berbagai platform sosial media baik Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain, dan meningkatkan juga pelayanannya melalui chat. Kemudian yang tahap ketiga yaitu ada purchase atau pembelian. Nah, user action atau konsumen ini memutuskan untuk membeli produk dan juga membuat order. Touch point-nya dari sudut pandang bisnis atau yang cabai hijau yaitu melalui sosial media, WhatsApp, atau juga offline. Kemudian emotion dari pelanggan ini senang.
kemudian berubah menjadi sedih karena di pain points-nya yaitu kesulitan dalam sistem order produk atau store response dan juga kesulitan dalam proses pembayaran. Solusi yang bisa diberikan itu memberikan informasi dalam sistem pengorderan dan meningkatkan pelayanan dalam chat. Juga menyediakan beberapa alternatif pembayaran. Kemudian tahap keempat ada delivery and use. User action atau konsumen ini menerima konfirmasi pengantaran dan juga menggunakan produk. Touchpoint yang dilakukan yaitu dengan jasa antar delivery service, WhatsApp, dan juga sosial media. Kemudian saat menggunakan produk yaitu ada produknya dan juga packagingnya. Emosi dari pelanggan ini mulai senang karena sudah mendapatkan produk yang diinginkan sesuai keinginannya. Pain points dari delivery and use ini mengenai keamanan produk dan masalah dalam pengantaran, juga selera dan pelayanannya yang kurang. Solusi yang bisa diberikan yaitu menyiapkan packaging terbaik dan aman, memilih partner delivery yang terpercaya, juga meningkatkan pelayanan dan adanya evaluasi dari bisnis. Kemudian tahap terakhir yaitu advokasi. Konsumen ini melakukan repeat order dan merekomendasikannya kepada orang lain. Touchpoint-nya melalui sosial media, review, word of mouth, dan juga offline. Di tahap ini pelanggan merasa senang karena merasa puas dengan produk yang digunakan dan juga pelayanan yang diberikan. Pain points-nya mengenai selera dan solusinya yaitu meningkatkan pelayanan dan juga evaluasi dari segi produk. Selanjutnya, produk yang ditawarkan di bisnis mie ayam cabai hijau ini terdapat dua varian. Nah, varian yang pertama itu mie ayam cabai hijau yang bisa dimakan. Kemudian yang satu lagi ada mie ayam cabai hijau cup, di mana mie ayam cabai hijau cup ini bisa dimasak langsung oleh konsumen karena berbentuk instan sehingga memasaknya mudah dan juga bisa dijadikan stok di rumah sehingga lebih praktis dan efisien. Nah, selanjutnya ada keunggulan produk mie ayam cabai hijau. Yang pertama itu merupakan makanan yang unik dan jarang dijual oleh pengusaha lainnya, memiliki rasa yang beda dan baru, mudah untuk dimasak dan dinikmati, tersedia pilihan yang bisa dimasak sendiri di rumah, yaitu dan menggunakan topping ayam cabai hijau rasa yang pedas, segar, dan juga beda dari yang lain. Kemudian mie ayam cabai hijau cup ini bisa dijadikan stok dan dimasak kapan saja. Selanjutnya mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, segmenting dari bisnis mie ayam cabai hijau ini berdasarkan geografi yaitu Bandung Raya dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat, dan juga Jabodetabek. Demografinya dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak rentang umur antara 12-50 tahun, jenis kelaminnya pria dan wanita, pendapatannya bawah kurang dari 1 juta, menengah 1-10 juta, dan atas 10 juta ke atas. Statusnya individu, keluarga, atau perusahaan, pekerjaannya bisa pelajar, karyawan, pengusaha, buruh, atau ibu rumah tangga, dan generasi milenial atau Gen Z. Kemudian berdasarkan psikografi, gaya hidupnya menengah ke bawah, sederhana, sosialita atau high class, ketertarikannya terhadap makanan pedas dan unik atau jarang ditemukan, dan kepribadian ekstrovert dan introvert. Kemudian targetingnya, geografi berdasarkan geografi yaitu Bandung Raya dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat dan Jabodetabek, demografi dewasa dan remaja, rentang umur antara 12-60 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, pendapatannya bawah, menengah, dan atas, statusnya individu, keluarga, ataupun perusahaan, pekerjaannya pelajar, karyawan, pengusaha, buruh, atau ibu rumah tangga, dan generasi milenial dan juga Gen Z. Berdasarkan psikografi, gaya hidupnya menengah ke bawah dan sederhana, memiliki ketertarikan terhadap makanan pedas dan unik atau jarang ditemukan, dan kepribadian ekstrovert dan introvert. Kemudian positioning atau penempatan, mie ayam cabai hijau memposisikan diri sebagai produk sajian mie dengan topping ayam cabai hijau yang memiliki cita rasa beda dan sensasi pedas segar yang nagih, dan produk yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Tagline atau slogan dari bisnis ini adalah sensasi pedas segar yang beda. Nah, slogannya adalah sensasi pedas segar yang beda karena mie ayam cabai hijau ini
terbuat dari cabai hijau yang memiliki sensasi pedas segar yang beda. Nah, dan brand keywordnya ada pedas, segar, dan juga beda. Selanjutnya ada analisis marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual mie ayam cabai hijau adalah mie ayam cabai hijau yang siap dimakan dan mie ayam cabai hijau frozen atau mie ayam cabai hijau cup yang bisa dimasak sendiri di rumah dan bisa dijadikan untuk stok. Selanjutnya ada price. Harga yang dipasang untuk produk ini adalah Rp13.000 dan mie ayam cabai hijau Rp10.000 untuk satu porsinya. Jika ditambah dengan tambahan bakso, maka harganya menjadi Rp20.000. Kemudian promotion. Promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk ini adalah dengan cara offline dan online. Secara offline dapat dilakukan dengan strategi word of mouth dan pemasangan spanduk atau banner, sedangkan promosi online dilakukan dengan cara promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian yang keempat ada place. Produk akan dijual secara online seperti melalui WhatsApp, Instagram, atau Facebook, dan produk juga akan dijual secara offline, di mana ada tempat memasaknya dan tempat untuk konsumen yang ingin makan di tempat. Kemudian yang kelima ada people. Sumber daya manusia yang terlibat masih dalam lingkup keluarga, karena bisnis ini merupakan bisnis keluarga. Sumber daya yang dimiliki yaitu admin sosial media, juru masak, dan juga bagian keuangan. Kemudian physical evidence. Kemasan yang digunakan untuk mengemas mie ayam cabai hijau menggunakan cup plastik tin wall yang dilengkapi dengan stiker. Dalam penampilan fisik untuk di tempat atau offline, mie ayam cabai hijau menggunakan banner dan gerobak sebagai identitas dan juga untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian ada proses. Prosedur yang dilakukan mie ayam cabai hijau dalam menghasilkan suatu transaksi diawali dengan melakukan promosi yang akan menarik konsumen. Kemudian konsumen membuat order baik melalui online atau secara offline. Lalu dilanjut ke proses pembuatan produk, pengemasan produk, dan pengiriman produk baik secara langsung atau dengan perantara kurir. Selanjutnya ada perhitungan mengenai biaya pemasaran. Karena produk ini hanya satu jenis, jadi hanya dibedakan melalui tempat pemasarannya. Yang pertama ada offline, promosinya melalui banner atau spanduk dengan biaya Rp200.000, dan pemasaran online melakukan promosi dengan konten yang menarik, diskon, ads atau endorse atau juga paid promote dengan biaya Rp1 juta. Dan online juga promosinya melalui diskon dan promo di aplikasi online delivery sebesar Rp300.000, sehingga totalnya adalah Rp1.500.000. Selanjutnya masuk ke manajemen operasionalnya. Yang pertama itu ada proses produksi dari produk ini. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk ini adalah bahan utamanya ada cabai hijau dan juga ayam, kemudian rempah-rempah, mie hijau, minyak dan bumbu, pelengkap ada sawi, bakso, pangsit, jeruk limau, dan juga alat-alat dapur. Nah, proses memasak dan juga pengelasan atau packing. Yang pertama itu ada proses memasak dari ayam cabai hijau itu sendiri, yaitu dengan memasukkan seluruh bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Kemudian dalam proses pengemasan terdapat dua, jika berbentuk cup maka perlu lagi dibungkus secara satuan. Terus dilanjut dengan mempacking satu persatu dan dimasukkan ke dalam cup. Atau jika pengemasan jika untuk dimakan langsung, maka proses pengemasannya yaitu dengan memasak terlebih dahulu bahan-bahan seperti mie dan sayur, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau cup dan dilengkapi dengan topping ayam cabai hijau. Selanjutnya ada perhitungan break even point atau BEP. Yang pertama itu ada menghitung HPP. Nah, dari satu produk mie ayam cabai hijau ini HPP-nya adalah Rp9.500 yang terdiri dari mie-nya Rp3.000, ayam cabai hijau Rp3.000, bumbu seperti minyak, kecap, bawang goreng, sambal dan juga saus yaitu Rp1.500, sawi sebesar Rp500, jeruk limau Rp250, pangsit Rp250 dan wadah Rp1.000. Sehingga totalnya yaitu Rp9.500.
Kemudian harga jualnya sebesar 14.000, HPP per unitnya 9.500, sehingga keuntungan kotor per unitnya ada 4.500. Kemudian masuk ke dalam fixed cost atau biaya tetap. Yang pertama itu ada gerobak sebesar 2 juta, meja sebesar 100.000, kursi sebesar 50.000, dandang bakso sebesar 300.000, kompor dan gas sebesar 300.000, dan juga peralatan makan seperti mangkok, sendok, garpu, sumpit, dan saringan sebesar 500.000 rupiah. Sehingga totalnya 3.250.000 rupiah. Selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel yang dapat berubah setiap bulannya. Yang pertama ada mie, yaitu sebesar 70.000 rupiah, cabai hijau 100.000 rupiah, bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, dan bawang sebesar 50.000 rupiah, ayam sebanyak 3 kg yaitu 120.000 rupiah, minyak 2 liter sebesar 48.000 rupiah, kecap 25.000 rupiah, saus 10.000 rupiah, cabai rawit 20.000 rupiah, kemudian wadah packing 25.000 rupiah, sumpit 3.000 rupiah, plastik dan juga kresek 50.000 rupiah, sawi 25.000 rupiah, jeruk limau 15.000 rupiah, bakso 25.000 rupiah, pangsit 10.000 rupiah, dan listrik, air, dan internet 500.000 rupiah. Sehingga totalnya ada 1.101.000 rupiah. Kemudian lanjut ke perhitungan BEP-nya dari yang sudah tadi dijelaskan. Pertama itu menghitung biaya totalnya, yaitu fixed cost ditambah variable cost. Jadi fixed cost-nya 3.250.000 rupiah dan variable cost-nya 1.101.000 rupiah, sehingga total biaya totalnya yaitu 4.351.000 rupiah. Nah, perhitungan BEP produknya yaitu biaya total dibagi biaya produksi satu produk atau biaya HPP, yaitu 4.351.000 rupiah dibagi 9.500 rupiah. Hingga hasilnya 458. Jadi, break-even point akan dicapai ketika produk telah terjual sebanyak 458 produk. Dan lama untuk mencapai BEP-nya yaitu dihitung dengan BEP dibagi total produksi 1 bulan, yaitu 458 dibagi 30, yaitu akan tercapai selama 15,2 bulan. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan 1 tahun. Dari yang pertama itu produknya mie ayam cabai hijau yang biasa, penjualan unitnya yaitu 300 mangkok dengan total 3 juta rupiah, mie ayam cabai hijau cup 400 cup, pendapatannya 5.200.000 rupiah, dan mie ayam cabai hijau ditambah bakso sebanyak 100 cup dengan pendapatannya 2 juta, sehingga total pendapatan perkiraan 1 tahun adalah 10.200.000 rupiah. Selanjutnya ada sumber daya utama dari bisnis ini. Karena bisnis ini masih dalam lingkup keluarga, sehingga anggota-anggotanya masih dalam lingkup keluarga. Dari pemilik itu, bisnis ini masih atas nama ibu saya. Kemudian dari manajer pemasaran dikelola oleh saya dan juga keuangan oleh saya, sedangkan manajer produksi dikelola oleh ibu saya. Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari mie ayam cabai hijau. Yang pertama ada customer segment berdomisili di Bandung Raya dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat dan juga Jabodetabek. Usia dari dewasa dan remaja, rentang umur antara 12-50 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, pendapatan kurang dari 1 juta sampai 10 juta, pekerjaan pelajar, karyawan, pengusaha, buruh, ibu rumah tangga, gaya hidupnya menengah ke bawah dan sederhana, dan memiliki ketertarikan terhadap makanan pedas yang unik atau yang jarang ditemukan. Kemudian yang kedua ada value proposition dari produk ini yaitu mie ayam dengan cita rasa yang berbeda karena menggunakan ayam cabai hijau, dengan sensasi pedas segar dari ayam cabai hijau, produk yang tidak pasaran namun mudah dibuat, menggunakan bahan yang fresh, topping ayam cabai hijau dengan full daging ayam, tidak ada tambahan tulang. Nah, yang ketiga ada revenue streams. Pendapatannya berasal dari penjualan mie ayam cabai hijau secara online dan offline. Yang keempat ada channel yang dimiliki dan digunakan oleh produk ini adalah melalui direct selling atau penjualan secara langsung, melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok,
Kemudian aplikasi antar makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Yang kelima ada customer relationship. Nah, customer relationship dikelola melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, dan juga konten-konten di sosial media seperti quiz, game, atau giveaway. Yang keenam ada key activities. Yang pertama ada dari pengumpulan dan pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pengemasan produk, penjualan dan pemasaran produk melalui online dan offline, dan juga pengembangan melalui sosial media. Yang ketujuh ada key resource. Yang pertama ada peralatan memasak dan pengemasan, kemudian ada smartphone atau PC, koneksi internet, pegawai, dan admin sosial media. Yang kedelapan ada key partner, yaitu ada penjual bahan baku, penjual bahan kemasan, jasa ekspedisi, dan juga reseller. Yang kesembilan dan yang terakhir ada cost structure, ada biaya bahan baku, biaya promosi dan marketing, biaya kemasan, dan juga biaya operasional. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.